Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mila Jumrotul Wahidah, Laila Salsabila, dan Nina Purwaningsih akan menampilkan video presentasi mata kuliah teori pasar modal dengan materi opsi. Yang pertama dari pendahuluan, opsi atau option adalah turunan dari suatu aktiva, bukan aktivanya. Misalnya untuk opsi saham, maka opsi adalah haknya, atau dapat diartikan dapat hak membeli atau hak menjual suatu saham, tetapi bukan sahamnya sendiri. Opsi saham ini adalah turunan dari sahamnya, sehingga masuk dalam kelompok turunan atau derivatif, dan opsi ini biasanya ditransaksikan di pasar turunan atau derivatif market. Definisi opsi. Opsi atau option adalah suatu tipe kontrak antara dua pihak yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga yang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang mendapatkan hak disebut dengan pembeli opsi atau option buyer. Pihak yang menjual opsi harus bertanggung jawab terhadap keputusan pembeli opsi kapan opsi tersebut akan digunakan, disebut dengan penerbit opsi atau option writer. Kadangkala opsi dijual dengan sahamnya dan kadangkala juga dijual sendiri. Opsi yang tidak dijual dengan sahamnya disebut dengan opsi telanjang atau naked option. Selanjutnya, pada tipe kontrak opsi terdapat dua, yaitu opsi beli dan opsi jual. Opsi beli adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kontrak opsi berisi dengan 4 hal utama, yaitu 1. Nama perusahaan yang sahamnya dapat dibeli. 2. Jumlah lembar saham yang dapat dibeli. 3. Harga pembelian sahamnya yang disebut dengan exercise price atau strike price. Yang keempat, tanggal opsi kadaluarsa, yaitu tanggal terakhir opsi dapat digunakan yang disebut dengan expiration date. Selanjutnya, opsi jual yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual atau put kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kontrak opsi juga berisi dengan nama perusahaan yang sahamnya dapat dijual, jumlah lembar saham yang dapat dijual, harga penjualan sahamnya juga disebut dengan exercise price atau strike price, dan tanggal kadaluarsa expiration date dari opsi. Selanjutnya, terminologi dasar opsi. Ada beberapa istilah-istilah terminologi dasar yang digunakan di opsi. Istilah-istilah dasar opsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga saham di pasar atau stock price yang diberi notasi P. Harga saham juga menggunakan opsi yang disebut dengan exercise price atau strike price yang diberi notasi E. Yang ketiga, harga dari opsi yang diberi notasi HO. Dan yang terakhir, tanggal kadaluarsa opsi, yaitu tanggal terakhir opsi dapat digunakan yang disebut dengan expiration date. Ada beberapa istilah-istilah dasar lagi yang berhubungan dengan nilai saham di pasar atau P dengan exercise price atau E untuk opsi beli atau call option sebagai berikut. Yang pertama, jika harga saham lebih besar dari exercise price dari opsi beli call option, maka opsi beli ini disebut dengan in the money. Dan yang kedua, jika harga saham sama dengan exercise price dari opsi beli, maka opsi beli ini disebut dengan at the money. Dan yang ketiga, jika harga saham lebih kecil exercise price dari opsi beli, maka opsi beli ini disebut dengan out the money. Dan yang keempat, jika harga saham mendekati exercise price dari opsi beli, maka opsi beli ini disebut dengan near the money. Selanjutnya, istilah-istilah dasar untuk hubungan harga saham dan exercise price dari opsi beli dan opsi jual. Pada hubungan jika P lebih dari E, opsi belinya in the money, opsi jualnya out the money. Jika P sama dengan E, opsi belinya at the money dan opsi jualnya at the money. Jika hubungannya P kurang dari E,
maka opsi belinya out the money, opsi jualnya in the money. Harga saham jika opsi digunakan atau exercise price di suatu opsi beli adalah sebesar Rp1.100. Tabel berikut menunjukkan posisi dari opsi beli. Ini tergantung dari harga pasar dan saham. Posisi suatu opsi beli jika harga saham Rp1.250, opsi belinya in the money. Jika Rp1.200, itu opsi belinya masih in the money. Jika Rp1.100 itu posisi opsi belinya at the money. Jika harga sahamnya Rp1.000, posisi belinya out the money. Dan jika harga sahamnya 900, posisi opsi belinya out the money. Harga saham jika opsi digunakan exercise price di suatu opsi jual adalah sebesar Rp900. Tabel berikut menunjukkan posisi dari opsi jual ini tergantung dari harga pasar dari saham. Tabel posisi suatu opsi jual. Jika harga saham Rp1.100, posisi opsi jualnya out the money. Jika Rp1.000, itu out the money juga. Jika Rp900, posisi opsi jualnya at the money. Jika harga pasar sahamnya Rp800, posisi opsi jualnya in the money. Dan jika harga pasar saham Rp700, posisi opsi jualnya in the money juga. Selanjutnya, payoff dan laba dari opsi. Payoff adalah keuntungan akibat menggunakan exercise dari opsi. Payoff masih menunjukkan keuntungan kotor dari selisih harga di pasar dengan harga penggunaan opsi atau exercise price. Laba atau profit adalah keuntungan bersih, yaitu payoff dikurangi dengan harga pembelian opsi. Payoff dan laba untuk opsi beli. Laba dari pembeli adalah rugi penjual dan sebaliknya. Jika harga saham di pasar atau notasi P lebih rendah atau sama dengan nilai exercise, notasi E, opsi, maka akan lebih murah membeli saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi. Untuk kasus harga saham di pasar lebih rendah atau sama dengan harga exercise, atau P kurang dari sama dengan E, maka opsi tidak akan digunakan sehingga tidak terjadi payoff atau nilai payoff adalah 0. Sebaliknya, pembeli opsi akan diuntungkan menggunakan opsi jika harga pasar saham lebih besar dibandingkan dengan harga exercise dengan payoff sebesar payoff sama dengan P min E jika P lebih dari E. Selanjutnya ada payoff dan laba untuk opsi jual. Pembeli opsi jual ini akan menggunakan opsi untuk menjual saham pada harga yang sudah ditentukan atau exercise price. Jika harga opsi tidak diperhitungkan, maka pembeli tidak akan menggunakan opsi ini untuk menjual saham jika harga pasar lebih tinggi atau sama dengan harga exercise. Jika harga saham di pasar P lebih tinggi atau sama dengan nilai exercise E, maka akan lebih murah menjual saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi jualnya. Maka opsi jual tidak akan digunakan sehingga tidak terjadi payoff atau payoff 0. Berikut merupakan grafik dari payoff untuk pembeli opsi jual. Dan ini untuk grafik payoff untuk penjual opsi jual. Sebaliknya, pembeli opsi jual akan diuntungkan menggunakan opsi jualnya jika harga pasar saham lebih kecil dibandingkan dengan harga exercise dengan payoff sebesar payoff sama dengan exercise dikurangi price jika price lebih kecil dibandingkan dengan exercise. Hasil penjelasan di atas akan terbalik untuk penjual opsi jual. Jika pembeli opsi jual diuntungkan dengan mendapatkan payoff sebesar exercise dikurangi price, maka penjual opsi jual akan rugi sebesar nilai yang sama. Laba dari menggunakan opsi jual dihitung dengan mengurangi payoff dengan harga opsinya. Misalnya, harga dari opsi jual adalah sebesar HOC, maka laba menggunakan opsi jual adalah sebagai berikut. Laba sama dengan payoff dikurangi HOC atau laba sama dengan minus HOC jika price lebih besar sama dengan exercise, dan laba sama dengan exercise dikurangi price dikurangi HOP jika price lebih kecil dibandingkan dengan exercise.
Penggunaan opsi untuk lindung nilai. Tujuan membeli opsi adalah untuk perlindungan atau hedging dari aktiva yang akan dilindungi dan untuk spekulasi. Hedging merupakan suatu cara melindungi nilai saham dengan menggunakan turunan-turunan atau derivatives untuk mengurangi atau kalau mungkin saling menghilangkan atau offset risiko dari aktivitas aktiva yang akan dilindungi. Opsi jual atau put option digunakan untuk melindungi dari penurunan harga saham yang dimiliki oleh investor. Strategi penggunaan opsi untuk perlindungan ini disebut dengan protective put. Opsi jual atau call option digunakan untuk perlindungan kenaikan harga saham yang harus dibeli oleh investor yang melakukan transaksi penjualan pendek. Perlindungan penurunan harga saham. Investor membeli suatu saham dengan harapan harganya akan naik, sehingga jika dijual akan mendapatkan return yang positif. Kenyataannya, harga saham tersebut dapat turun. Untuk menghindarinya, investor dapat menggunakan atau mengeksersis opsi jualnya. Strategi lindung nilai harga saham dengan opsi jual ini disebut dengan nama jual terproteksi atau protection put. Sebagai contoh, investor membeli suatu saham dengan harga Rp1.000 per lembarnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi antara lain, harga saham turun menjadi Rp300, maka investor akan mengalami kerugian sebesar Rp700 dari 1.000 dikurangi dengan 300. Apabila investor sudah mempunyai opsi jual dengan harga Rp100 dan nilai exercise-nya adalah 900, maka investor hanya akan mengalami kerugian sebesar 100 dari 1.000 dikurangi 900. Kerugian total setelah dipertimbangkan dengan harga opsinya akan menjadi 100 ditambah 100, jadi 200. Dengan demikian, jika investor mempunyai opsi jual, jika harga naik, opsi ini tidak akan digunakan dan investor dapat menikmati labanya. Dan sebaliknya, jika harga saham turun, maksimum total kerugian yang akan ditanggung investor hanya sebesar Rp200. Perlindungan kenaikan harga saham. Di penjualan pendek atau short sale, harapan investor harga saham akan turun untuk dibeli kembali. Tetapi kenyataannya, harga saham tersebut dapat naik. Jika investor mempunyai opsi beli atau call option, untuk menghindari kerugian yang besar dari kenaikan harga saham ini, investor dapat menggunakan atau mengeksersis opsi belinya untuk membeli saham dengan harga yang tertentu yang lebih murah dari harga naiknya. Dengan demikian, opsi jual dapat digunakan untuk melindungi dari penjualan pendek. Sebagai contoh, investor menjual pendek suatu sahamnya dengan harga Rp2.000 per lembarnya. Ia berharap bahwa harga saham akan turun, sehingga ia akan membelinya untuk memperoleh laba. Apabila harga saham naik menjadi Rp2.500, maka investor akan mengalami kerugian sebesar Rp500 dari Rp2.500 dikurangi Rp2.000. Namun apabila investor mempunyai opsi beli dengan harga Rp100 dan nilai exercise-nya adalah Rp2.200, investor hanya akan menanggung kerugian sebesar 200 atau Rp2.200 dikurangi Rp2.000. Kerugian total setelah dipertimbangkan dengan harga opsinya akan menjadi 300 dari 200 ditambah harga opsi belinya. Dengan demikian, jika investor memiliki opsi beli, jika harga saham turun, opsi ini tidak akan digunakan, karena investor dapat membeli langsung sahamnya di pasar dengan harga yang lebih murah. Dan sebaliknya, apabila harga saham naik, maka perusahaan dapat menggunakan opsi belinya yang maksimal kerugiannya hanya akan ditanggung Rp300. Melindungi opsi. Nah, bagaimana perlindungan untuk penjual opsinya? Penerbit opsi beli akan mengalami kerugian jika harga saham naik. Pembeli opsi beli akan menggunakan haknya untuk membeli sahamnya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan pasar saham yang naik tersebut. Penjual opsi beli harus menyediakan saham ini dan membelinya di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Untuk mengatasi kerugian ini, penjual opsi beli dapat membeli terlebih dahulu sahamnya dan pada saat bersamaan menjual opsi belinya. Strategi lindung nilai ini disebut covered call karena membeli saham terlebih dahulu untuk menutup atau covered kenaikan harga saham pada saat menjual opsi beli.
Penggunaan opsi untuk spekulasi. Opsi digunakan untuk spekulasi jika opsi beli tidak untuk melindungi suatu aktiva, tetapi dibeli untuk tujuan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Spekulasi terjadi karena harga opsi bisa naik, melambung tinggi, tetapi bisa juga turun drastis bahkan bernilai nol jika sampai jatuh tempo. Spekulasi membeli opsi jual. Spekulan membeli opsi jual dengan harapan harga saham yang diajunya turun. Jika harga saham turun, maka penjual opsi tidak akan memanfaatkannya dan akan menjual dengan harga yang tinggi. Jika harga saham turun, pemegang opsi tidak akan menjualnya di pasar dengan harga murah, tetapi akan menggunakan opsi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi yang ditetapkan di opsi sebagai exercise price. Opsi jual akan mempunyai nilai atau in the money. Dengan demikian, jika harga saham yang diaju turun, maka nilai opsi jualnya akan naik. Jika harga saham yang diaju turun, spekulan tidak akan menggunakannya untuk menjual sahamnya, karena spekulan membeli opsi tanpa membeli saham yang diajunya. Tetapi spekulan akan menjual opsi ini dengan harga yang tinggi. Sebaliknya, jika harga saham yang diaju naik, maka opsi jual tidak akan digunakan, sehingga opsi jual ini masih belum bernilai banyak atau out the money, dan opsi jual akan bernilai nol jika sampai jatuh tempo. Selanjutnya yaitu spekulasi membeli opsi beli. Nilai opsi beli atau call option akan turun jika harga saham yang diaju nilainya turun, karena investor lebih baik membeli saham di pasar yang lebih murah. Penurunan maksimum nilai opsi beli adalah sebesar 100% jika opsi beli tidak digunakan dan jatuh tempo. Nilai opsi beli sebaliknya akan naik jika harga saham yang diaju nilainya naik, karena investor tidak akan lebih murah membeli menggunakan opsi beli yang lebih murah dibandingkan dengan membeli di pasar dengan harga yang naik. Kenaikan maksimum dari nilai opsi beli yaitu mencapai tak berhingga jika harga saham naik dengan drastis. Contohnya yaitu spekulan membeli opsi beli seharga Rp100 dan dapat digunakan untuk membeli saham yang diaju sebesar Rp1.100. Jika harga saham ini naik menjadi Rp3.000, maka harga opsi akan bernilai, maka dapat dibahas dengan cara yaitu harga saham yang naik yaitu Rp3.000 dikurangi dengan saham yang diajunya yaitu Rp1.100, yaitu hasilnya Rp1.900, atau dapat dikatakan harga opsi akan bernilai naik 19 kali atau 1900%. Selanjutnya yaitu valuasi dari opsi. Menentukan nilai intrinsik suatu opsi tidaklah sederhana karena banyak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Padahal jika kita dapat menentukan nilai intrinsik suatu opsi, maka nilai pasar opsi dapat ditentukan. Selanjutnya yaitu nilai intrinsik opsi beli. Dapat disimpulkan bahwa harga pasar yang lebih besar dari exercise price dari opsi beli itu berarti in the money, maka nilai intrinsik opsi belinya yaitu maksimum. Dan sebaliknya, jika harga pasar saham lebih kecil dari exercise price dari opsi beli, dikatakan out the money, yaitu maka nilai intrinsik opsi dari nilai opsi belinya itu adalah 0, karena opsi beli tidak akan digunakan karena membeli saham di pasar modal lebih murah. Contohnya yaitu yang pertama, harga saham di pasar modal adalah sebesar 1.200 per lembarnya, dan exercise price saham di suatu opsi beli adalah 1.100. Berapa nilai intrinsik opsi belinya dapat dibahas yaitu dengan cara harga saham di pasar modal sebesar Rp1.200 per lembarnya dikurangi dengan exercise price saham di suatu opsi beli yaitu Rp1.100, sehingga hasilnya yaitu Rp100. Dengan nilai Rp0, maka nilai intrinsik opsi belinya yaitu Rp100. Contoh yang kedua, jika harga suatu saham di pasar modal turun mencapai harga sebesar Rp800 per lembar, dan exercise price saham di suatu opsi beli yaitu Rp1.100, berapakah nilai intrinsik opsi belinya? Dapat dibahas yaitu harga saham
di pasar modal yang turun, yaitu Rp800 per lembarnya dikurangi dengan exercise price di saham di suatu opsi beli, yaitu 1.100, hasilnya yaitu negatif Rp300. Dengan nilai Rp0, maka nilai intrinsik opsi belinya juga Rp0, karena sehingga opsi beli tersebut tidak digunakan karena membeli saham di pasar modal lebih murah. Selanjutnya yaitu nilai intrinsik opsi jual. Dapat disimpulkan bahwa harga pasar saham lebih kecil dari exercise price, maka opsi jual dikatakan in the money. Maka nilai intrinsik opsi jualnya yaitu maksimum. Sebaliknya, jika harga pasar saham lebih besar dari exercise price, maka dikatakan out the money. Maka nilai intrinsik opsi jualnya yaitu 0, karena opsi jual tidak akan digunakan disebabkan menjual saham di pasar modal lebih tinggi. Contohnya yaitu yang pertama, harga suatu saham di pasar modal sebesar Rp900 per lembarnya, dan exercise price saham di suatu opsi jual yaitu Rp1.100. Berapakah nilai intrinsik opsi jualnya? Dapat dibahas yaitu dengan cara exercise price saham di suatu opsi jual sebesar Rp1.100 dikurangi dengan harga suatu saham di pasar modalnya yaitu Rp900, hasilnya yaitu Rp200. Dengan nilai 0, maka nilai intrinsik opsi jualnya yaitu Rp200. Contoh yang kedua yaitu jika harga suatu saham di pasar modal naik mencapai harga Rp1.400 per lembarnya dan exercise price saham ini di suatu opsi jual yaitu Rp1.100, berapakah nilai intrinsik opsi jualnya? Dapat dibahas yaitu exercise price saham di suatu opsi jualnya Rp1.100 dikurangi dengan harga suatu saham di pasar modal yang naik yaitu Rp1.400, hasilnya yaitu Rp300. Dengan nilai 0, maka nilai intrinsik opsi jual tersebut juga Rp0, karena opsi tersebut tidak digunakan karena menjual saham di pasar modal lebih tinggi. Selanjutnya yaitu nilai waktu opsi. Nilai pasar dari opsi tidak mungkin lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Jika terjadi, maka arbitrageurs atau yang disebut sebagai spekulator yang memanfaatkan keuntungan akibat penyimpangan tidak berisiko akibat penyimpangan. Mereka akan membeli opsi ini dan menggunakan opsi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Jika banyak spekulator melakukannya, maka harga opsi akan naik sehingga tidak akan terjadi arbitrase lagi. Kebalikannya mungkin terjadi jika harga suatu opsi akan lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Hal ini disebabkan karena adanya nilai waktu. Waktu mempunyai nilai yang positif, di mana semakin pendek jatuh tempo opsi, semakin kecil fluktuasi dari harganya dan semakin rendah harga dari opsi. Demikian juga sebaliknya, di mana semakin panjang waktu jatuh tempo opsi, semakin besar fluktuasi dari harganya dan semakin tinggi nilai pasar opsinya. Nilai dari waktu dapat dihitung sebagai perbedaan antara nilai pasar opsi dengan nilai intrinsiknya. Rumusnya yaitu nilai waktu sama dengan nilai pasar opsi dikurangi nilai intrinsiknya. Contohnya yaitu nilai suatu opsi dijual di pasar sebesar Rp200 dan nilai intrinsiknya yaitu Rp150. Maka nilai dari waktunya yaitu Rp200 dikurangi Rp150, hasilnya yaitu Rp50. Nilai dari waktunya yaitu Rp50. Selanjutnya yaitu model Black-Scholes. Model harga opsi Black-Scholes merupakan salah satu model yang terkenal untuk menghitung nilai pasar dari opsi. Opsi ini dikembangkan oleh Fisher Black dan Myron Scholes di tahun 1973. Model pemilihan opsi dari Black-Scholes ini
dimaksudkan untuk opsi Eropa. Dalam membangun modelnya, Black-Scholes menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi. Kedua, tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi dan sahamnya. Yang ketiga, tingkat suku bunga bebas risiko konstan selama umur opsi. Yang keempat, pembeli saham dapat pinjamkan jangka pendek dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kelima, penjualan pendek diizinkan dan penjual pendek akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat itu. Yang keenam yaitu opsi hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, pasar liquid dan perdagangan semua sekuritas dapat terjadi terus-menerus. Yang kedelapan, harga pasar saham akan bergerak secara acak. Selanjutnya yaitu rumus penilaian opsi Black-Scholes untuk opsi belinya, yaitu yang pertama, HOB atau harga pasar opsi belinya yaitu sama dengan harga pasar sahamnya dikali dengan luas area di bawah kurva normal untuk nilai D1 dikurangi dengan exercise price dari opsi per bilangan natural atau basis dari logaritma natural, yaitu sebesar 2,71823 pangkat N dikalikan dengan luas area di bawah kurva normal untuk nilai D2. Selanjutnya untuk rumus yang D1 yaitu logaritma natural dikali harga pasar sahamnya dibagi exercise price dari opsi ditambah tingkat suku bunga bebas risiko ditambah 0,5 varian dari return saham dikali dengan waktu sisa dari opsi sampai jatuh tempo diukur dengan pecahan tahun dibagi dengan deviasi standar dari return saham akar waktu sisa dari opsi sampai jatuh tempo diukur dengan pecahan tahun. Selanjutnya rumus yang ketiga yaitu D2, yaitu hasil dari D1 dikurangi dengan deviasi standar dari return saham akar waktu sisa dari opsi sampai jatuh tempo. Contohnya yaitu nilai D1 yang sebesar 0,40022 yang merupakan hasil dari halaman 568 yang B. Nilai ini mempunyai arti bahwa untuk 100 buah opsi yang dijual, untuk melindunginya diperlukan membeli 40 buah sahamnya. Untuk perubahan harga saham Rp1 akan mengakibatkan penurunan nilai opsi Rp40 per 100 opsi. Penurunan ini akan ditutup oleh kenaikan harga saham sebanyak, yaitu dapat dihitung dengan cara 40 buah saham yang diperlukan untuk melindungi 100 buah opsi dikali dengan Rp1, yaitu perubahan harga saham, yaitu hasilnya penurunan yang akan ditutup oleh kenaikan harga sahamnya yaitu Rp40. Selanjutnya yaitu penentuan harga opsi. Yang pertama yaitu harga saham bersangkutan atau P. Harga saham berhubungan positif dengan nilai opsi beli karena meningkatkan nilai intrinsik opsi beli. Yang kedua, exercise price. Harga penggunaan data opsi mempunyai pengaruh berlawanan dengan harga sahamnya. Yang ketiga, waktu sisa jatuh tempo opsi, yaitu mempengaruhi nilai opsi beli dan opsi jual karena secara positif. Yang keempat, deviasi standar return saham, di mana semakin besar variabilitas return saham, maka semakin besar pula nilai opsi beli dan opsi jualnya. Yang kelima, tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga mempunyai hubungan yang positif dengan harga opsi tetapi berhubungan negatif dengan opsi jual. Yang keenam, dividen kas. Perusahaan membayar dividen kas maka akan mempunyai pengaruh negatif pada opsi beli dan pengaruh positif pada opsi jual. Selanjutnya yaitu opsi indeks. Opsi indeks
saham merupakan opsi yang dihubungkan dengan nilai indeks pasar. Investor dapat membeli opsi beli ataupun opsi jual untuk opsi indeks saham. Dengan opsi indeks saham ini, investor dapat bertransaksi berdasarkan pergerakan dari pasar. Dengan membeli opsi indeks saham ini, investor hanya perlu mengambil keputusan berdasarkan pergerakan dari pasar saja. Misalnya, investor mengekspektasi bahwa pasar akan membaik, maka dia akan membeli opsi beli. Dan sebaliknya, jika mengekspektasi pasar akan turun, maka dia dapat membeli opsi jual. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.